Sudah perlukah reformasi jilid 2? Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua. Siapa yang menyakiti kekasih itu berarti perang melawan aku, kata Allah. Kalau kami benar, ya Allah lindungi kami. Kalau Malaysia bertahan, Indonesia ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan. Satu-satunya. Ini sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun. Saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu, bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Dipukullah Indonesia 97, ambruklah Indonesia. Saya bilang saat itu, kekuatan Indonesia cuma tinggal dua, TNI dan umat Islam. Cuma dua. Itu kajian saya 97-98, bukan sekarang. Dipukul TNI-nya, kembali ke barak dengan istilah reformasi TNI. Balik dia ke barak. Berarti cuma tinggal Islam. Umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Hampir seluruh dunia tidak ada yang tidak terkena riba. Pak, kalau riba tuh gimana konstruksinya? Baca aja sendiri 275, 279 Al-Baqarah, Pak. Buka sendiri, silakan. Bapak-bapak mau balik kan? Ibu-ibu mau balik, buka sendiri, silakan. Tapi poinnya adalah hebatnya Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih tahun lalu. Saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar menghadapi COVID aja ketakutan. Padahal masjid tempat termulia, kenapa mesti takut? Allahu Akbar. Nggak ada logikanya kalau lo memang mengucapkan akdun bi qalbinya benar. Saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online, di Suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua nggak bilang aja bego. Ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lo, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kak. Apa konstruksi besarnya? Ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Di dalamnya semua hujatan Ustadz Sunnah. Digambar orang bewok, matanya merah kayak jin. Ya Allah, manfaatnya apa? Kalau kami benar, ya Allah lindungi kami. Jangankan kami yang gak pandai memainkan pedang, Ali yang pandai pun akan mati di ujung pedang. Kami nggak pernah berasa bisa merubah Indonesia dengan sunnah. Tapi kami yakin satu saat nanti Indonesia berkata, pernah ada kami di Indonesia. Itu yang kami pikirkan. Jadi kalau Anda ingin merusak negeri ini dengan menghancurkan persatuan anak-anak bangsa, takutlah sama Allah. Kita mohon sama Allah, semoga Allah berikan istiqomah sama kita, nggak keluar dari yang namanya sunnah. Sehingga Allah janji, man adali waliyan, faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah. Sudah perlukah reformasi jilid 2? Oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Mangkrava Institute. Menurut saya,
Permasalahan Indonesia hari ini bukan lagi pada siapa presiden, siapa oposisi, bahkan ancaman COVID-19 lagi. Cukup semua itu menguras habis energi kita dan mengalihkan fokus perhatian kita selama ini. Permasalahan kita hari ini yang paling darurat itu adalah ancaman hilangnya kedaulatan negara yang beralih ke bawah kendali kelompok elit global dan para cukong. Tanpa kita sadari, ternyata reformasi telah memporak-porandakan sendi bernegara kita. Konstitusi kita disulap jadi liberal, budaya kita ditukar menjadi super liberalis dan sekuler. Reformasi ternyata hanya halusinasi indah yang melenakan. Pasca reformasi, bangsa kita kehilangan arah, kehilangan panutan. Karena secara sistematis, sesama anak bangsa diadu domba. Anak-anak PKI dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai ujung tombak pendobrak runtuhnya Orde Baru hingga sekarang. Kelompok fundamentalis direkrut untuk dijadikan bomber agenda Islamofobia. Kelompok liberal diberikan panggung untuk merontokkan jati diri bangsa melalui film, sinetron, infotainment, dan berbagai event hedonis yang jauh dari nilai luhur Nusantara dengan topeng modernisasi. Di mana semua itu sebagai strategi melemahkan karakter anak bangsa supaya labil dan murah dicucuk hidungnya. Cukuplah semua sampai di sini. Mari kita tepuk jidat kepala kita masing-masing. Ini semua hanyalah permainan elit global semata, ibarat orkestra indah yang melenakan kita. Padahal semuanya adalah cara halus mereka merampok negara kita, menghisap kekayaan negara kita, dan menguasai semua lini kehidupan kita. Hari ini, secara ekonomi, hutang negara kita tinggi menggunung dan terancam gagal bayar. Aset vital negara tergadai, BUMN strategis tergadai, infrastruktur utama dan fasilitas yang mengurusi hajat hidup orang banyak terancam diambil alih asing dan asing. Semua potensi sumber daya negara ini seakan sengaja dikuras sehabis-habisnya hingga kering kerontang alias bangkrut. Produk impor merajalela dan menghabisi produk lokal anak bangsa. Bahkan kebutuhan sandang pangan, garam dan sayur mayur pun negara ini bergantung pada impor. Sangat parah dan memilukan bagi negara agraris dan maritim terluas lautnya di dunia ini. Sumber kekayaan alam hampir semuanya kuasai asing. Miliaran dolar mengalir ke luar negeri setiap tahun. Negara hanya dapat sisa rimah-rimahnya saja. Negara tak ada kemandirian dan kedaulatan lagi. Korupsi semakin sistematis. Kasus besar seperti Jiwasraya, Bumi Putra, ruang guru online yang triliunan rupiah menguap dan tenggelam begitu saja. Pengangguran bertambah banyak. Masyarakat semakin miskin, semua harga melambung tinggi. Hingga BPJS pun dinaikkan tanpa peduli derita rakyat. Hebatnya, pemerintah seakan tutup mata dan pelanga pelongo saja. Entah tidak peduli atau karena tidak berdaya. Tak tahu kita. Inilah yang disebut